Di sini saya akan bahas insight dari buku Psychology of Money. Jadi ini buku yang banyak direkomendasikan oleh orang dan saya pribadi udah baca buku ini beberapa kali ya. 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu sama baru-baru ini. Dan saya merasa memang benar-benar dia tuh banyak prinsip-prinsip yang bisa kita terapkan di dalam hidup kita supaya kita bisa manajemen keuangan kita lebih baik. Ini total ada 5 insight. Yang pertama itu adalah tentukan angka cukup kamu. Jadi di dalam hidup itu kita harus tahu, kita tuh mau mencapai dari sisi penghasilan itu mau berapa sih? Dari sisi aset yang mau kita capai itu di nominal berapa sih? Terutama pada saat kita mau pensiun. Jadi misalnya, kamu bilang penghasilan kamu pengen capai di level 200 juta. Dan dari sisi aset pada saat kamu pensiun pengennya di 10 miliar. Nah ini dua ketika ada angkanya, kamu akan jelas ketika sudah tercapai, kamu nggak akan ambil resiko untuk naikin lagi. Karena banyak orang yang dia ketika sudah capai satu angka tertentu, dia pengen lebih lagi. Dia misalnya sudah capai 100 juta, dia pengen 1 miliar. Oke, setelah 1 miliar, dia pengen 100 miliar. Setelah 100 miliar, dia pengen 1 triliun. Padahal, 100 miliar itu dia udah bisa hidup selamanya nggak usah ngapa-ngapain. Hidup dari bunganya aja misalnya. Tapi dia mengambil resiko dengan uang 100 miliarnya untuk dapetin 1 triliun. Dan belum tentu berhasil. Ini diceritakan di dalam buku Psychology of Money. Di tahun 70-an atau 80-an itu ada seorang trader yang hebat yang dia berhasil dapat sampai ratusan juta dolar. Dia kaya, tapi beberapa tahun kemudian dia jatuh miskin lagi karena dia tidak ada angka cukupnya. Jadi angka cukup ini akan menjadi patokan kita ketika kita sudah sampai di angka tersebut, maka kita tidak akan mengambil resiko lagi dengan uang dengan nominal tersebut. Misalnya, target kamu di 20M. Ketika sudah sampai di 20M, yang akan kamu resikokan itu hanya yang di atas 20M. 20M-nya tidak kamu resikokan. Cara mainnya seperti itu. Makanya ada orang bilang kalau mau cacing-cacing naga-naga, itu hanya pada saat kita mau menjadi kaya. Tapi pada saat sudah menjadi kaya, sudah menjadi konglomerat, mindsetnya jangan cacing-cacing naga-naga. Karena kalau misalnya kebetulan kamu amit-amit lagi nggak beruntung, uang kamu habis semua. Kamu bisa mulai dari nol lagi. Dari nol menuju ke titik sebelumnya itu nggak segampang itu. Ini satu lagi implikasinya ya. Kalau misalnya kita tidak ada angka patokan, berapa yang mau kita kumpulkan, tendensinya itu ketika penghasilan kita naik, kita lihat di rekening kita ada uang lebih, itu akan terserap menjadi gaya hidup. Kita beli handphone yang lebih mahal, yang mungkin kita nggak butuh sebenarnya, mulai untuk nyicil mobil, yang mungkin kita juga nggak butuh, bisa aja tiap hari naik ojol, terus mulai beli barang-barang mahal untuk bisa saingan sama orang-orang sekitar. Tapi kalau kita punya patokan, oke, gue pengen punya 10 miliar nih pada saat gue pensiun. Maka ketika kamu ada uang lebih, kamu akan langsung alokasikan itu ke satu rekening yang itu tujuannya adalah mencapai angka cukupnya kamu. Dan ketika sudah tercapai, kamu harus ingat untuk berhenti menaikkan targetnya. Ini penting ya, karena ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilawan. Saya juga selalu mengingatkan diri saya sendiri. Jadi nanti kalau misalnya dalam 10 tahun, dalam 20 tahun, kamu sudah dapat uang yang kamu mau, misalnya kamu bilang pengen punya 10 miliar, atau pengen punya 50 miliar, kamu sudah capai nih. Nanti akan ada perasaan di mana kamu ngerasa kamu pintar, dan kamu bisa capai jauh lebih tinggi lagi, 50 miliar sampai ke 500 miliar. Karena mungkin kamu ketemu orang yang sudah di level itu. Manusia itu memang tidak ada puasnya. Ya mau kamu di titik manapun, kamu akan ketemu yang lebih kaya dari kamu. Kamu uang 1 triliun, nanti ketemu yang punya 50 triliun. Uang kamu 50 triliun, kamu ketemu yang punya 500 triliun gitu, nggak habis-habis. Jadi kamu harus ada angka cukupnya dulu. Supaya apa? Supaya kamu bisa memprotek uangnya kamu. Yang kamu ambil resiko adalah yang lebihnya doang dari itu. Kemudian insight yang kedua adalah jaga jarak antara penghasilan dan pengeluaran. Ini satu prinsip yang sangat dasar, tapi orang-orang banyak yang lupa. Ketika penghasilan naik, kamu harus bisa menahan pengeluaran kamu selama 6 bulan dulu minimal sebelum kamu menaikkan pengeluaran kamu. Jadi kalau yang tadinya kamu pengeluaran per bulan 10 juta, ketika penghasilannya naik sampai 50 juta, ini kan ada lebih 40 juta. Kamu jangan buru-buru, oh ya udah, keluarin 5 juta per bulan untuk langsung ada ART di rumah, 5 juta lagi buat supir. Langsung ada pengeluaran tetap yang naik drastis. Padahal belum tentu kamu butuh itu. Kamu harus bisa tahan, rasionalkan dulu apakah memang betul-betul butuh. Kalau memang kamu ngerasa bahwa kamu butuh ART di rumah, butuh supir, nggak apa-apa.
Tapi kalau misalnya ada pengeluaran yang ternyata kamu nggak butuh, misalnya kamu punya mobilnya biasa nih yang harga 200 jutaan. Kamu pengen upgrade nih, gue pengen beli mobil yang harganya 800 juta nih, gue cicil. Cicilannya itu 15 juta per bulan, 20 juta per bulan. Itu ngebunuh kamu. Ya padahal itu sesuatu yang belum tentu kamu butuh. Cuman gara-gara gengsi aja mau kasih lihat orang bahwa kamu nih hebat nih, pendapatan udah naik. Yang menentukan hasil akhir, kamu bisa nabung berapa, itu bukan yang dihasilkan, tapi yang tidak dibelanjakan. Yang kamu simpan adalah yang menentukan hasil akhir simpanannya kamu. Banyak orang yang lupa, dia punya pendapatan besar, itu nggak ada gunanya kalau pengeluarannya besar juga. Saya pernah kenal dengan seseorang yang pendapatannya tadi di level 50 juta per bulan, dia tarik gaji dari bisnisnya tambah besar, dia tariknya bisa sampai di level 300 juta per bulan, tapi pengeluarannya juga mendekati 300 juta. Gila nggak? Tiap bulan dia pergi jalan-jalan naik bisnis kelas, terus dia bener-bener hambur-hamburin, beli barang mewah, segala macam. Seakan-akan duitnya dia tuh akan dapat segitu terus selamanya. Tiba-tiba COVID datang, dia sampai harus tutup bisnisnya, dia pinjem duit buat bertahan hidup dari bulan ke bulan. Dan orang ini kalah dengan orang yang bekerja dengan gaji 20 juta, dia bisa simpen 10 juta per bulan konsisten selama 5 tahun, selama 10 tahun. Jadi intinya tuh adalah uang yang tidak dibelanjakan. Kamu harus benar-benar bisa kontrol. Dan tingkat menabung itu berada di kendalinya kamu. Ingat ya. Jadi kalau kamu bilang kamu sekarang rekeningnya mendekati 0, itu berarti kamu nggak bisa nabung. Salahnya di kamu nggak boleh salahin orang lain. Kan saya sudah bilang, prinsipnya adalah ketika ada pendapatan yang masuk, langsung transfer 10%, 20% ke rekening terpisah, itu untuk diri kamu. Baru kamu bertahan dengan sisanya. Itu adalah prinsip yang terbaik. Jadi tingkat menabung ini ada di kontrolnya di kamu. Tapi hasil dari investasi memang tidak. Salah satu cara supaya kamu bisa melihat pengeluaran kamu setiap hari, setiap bulan itu kemana aja. Setiap kali ada pengeluaran kamu catat. Ya kamu bisa catat di kertas atau catat di note handphone. Di WA juga bisa, WA ke diri sendiri. Atau kamu pakai aplikasi. Kalau saya download aplikasi di App Store, di Play Store, lalu saya catat di dalam. Sekarang udah banyak aplikasi buat catat keuangan dan semuanya gratis kok. Walaupun ada iklannya dikit nggak apa-apa. Setiap kali kamu keluarin uang, beli aqua galon 20.000, bayar listrik 500.000, itu kamu catat setiap kali uangnya keluar. Nanti ketika sudah jadi kebiasaan, setiap bulan kamu bisa melihat uangnya kamu nih lari kemana aja. Bagi kamu yang tertarik untuk mulai bisnis, untuk mempelajari bisnis lebih dalam, ilmu teknisnya, kamu bisa coba cek aplikasi Growin. Ini yang saya bangun. Websitenya growin.org. Isinya adalah ribuan ilmu teknis bisnis dari praktisi di berbagai bidang. Jadi ini bisa konsultasi tertulis, ada template dokumen, dan ada bootcamp dari nol juga. Bootcampnya ada banyak ya, digital marketing, eksportir, content creator, pebisnis kuliner, sampai dengan legalitas dan online shop. Dan ini bisa konsultasi tertulis di aplikasi, jadi kamu tanya apa aja tentang bisnis, itu akan saya jawab bersama dengan tim saya. Dan ini juga ada template dokumen siap pakai, perjanjian kerahasiaan, perjanjian PKWT, kemudian sampai simulasi arus kas. Ini tinggal dipakai aja, tinggal dirubah sesuai dengan kebutuhan kamu. Kemudian insight yang ketiga adalah kamu harus punya cadangan setahun. Jadi ini dana darurat. Ini banyak diremehkan oleh orang. Orang banyak yang ngerasa, gue gak butuh dana darurat, gue sehat sekarang. Dana darurat itu bukan masalah kamu sehat atau enggak. Tapi segala sesuatu yang bisa terjadi di diri kamu dan juga orang sekitar kamu. Ada orang yang saya kenal beberapa tahun yang lalu, dia punya dana darurat hampir 1 miliar. Dan kemudian suatu ketika salah satu anggota keluarganya sakit, yaitu butuh untuk operasi, pakai dana darurat itu. Habis sekitar 800 juta. Nah bayangkan kalau dia nggak ada dana darurat itu gimana? Padahal itu situasinya genting ya, butuh untuk pembayaran untuk operasinya itu supaya berjalan. Gitu. Jadi kamu harus bayangkan bahwa kalau amit-amit sumber pendapatan kamu nggak ada, kalau kamu kerja tiba-tiba kena PHK kayak di COVID, atau misalnya kamu bisnisnya nggak menghasilkan sama sekali, kamu ini butuh berapa per bulan supaya bisa bertahan selama setahun? Kamu harus hitung dari sisi cicilannya, hitung dari pengeluaran tetapnya, misalnya listrik, air, internet, itu hanya kamu yang tahu. Tapi itu dikali dengan 12. Kalau udah berkeluarga, harus pakem 12. Kalau kamu belum berkeluarga, mungkin di level 6 bulan masih oke. Ini fungsinya adalah supaya kamu tidak menjual yang tidak perlu dijual ketika kondisi buruk. Jadi di tahun 2020 pada saat COVID terjadi, banyak sekali orang yang banting harga, jual aset dia dengan murah. Ruko yang harganya 5 miliar, dia jual 1 miliar. Tujuannya adalah untuk dipakai supaya dia bisa bertahan hidup. Kan sayang, kalau dia punya dana darurat, dia bisa pakai dana daruratnya. Nggak perlu jual asetnya dia. Yang seharusnya itu bisa ditahan nanti jualnya pada saat harganya naik.
Jadi ini adalah salah satu yang bisa menggerus aset secara tiba-tiba. Ketika ada satu kondisi tertentu yang dimana uangnya tiba-tiba kepepet, nggak ada uang, asetnya akhirnya dijual murah, dijual secara panik. Jadi kamu harus ingat, kamu harus ada dana darurat. Ini harus terpisah dari dana operasional bulanan kamu, jadi harus di rekening terpisah. Kalau saya pribadi, saya taruh di reksadana pasar uang karena bisa ditarik kapan saja dan tidak boleh disentuh sama sekali, hanya untuk keadaan darurat. Kemudian insight selanjutnya adalah pilih investasi yang sanggup dijalankan lama. Nah, setiap orang punya style investasinya sendiri. Ya, ada yang tipenya agresif, maunya ngambil resiko, ada yang maunya konservatif. Tapi banyak orang yang nggak paham apa artinya bisa ngambil resiko. Banyak yang bilang, Pak, saya tipenya yang bisa ngambil resiko. Nah, padahal dia nggak ngerti apa artinya bisa ngambil resiko. Kalau misalnya kamu taruh uang 100 juta, uang kamu nih di saham, tiba-tiba hari ini turun 30%, kamu bisa tidur nggak? Itu adalah batas resikonya kamu. Jadi kalau misalnya di 100 juta kamu bisa tidur, coba kamu naikin lagi, 1 miliar, bisa tidur nggak? Kalau kamu nggak bisa tidur, berarti itu batasnya kamu. Setiap orang punya batas yang berbeda. Jadi kamu harus, kalau misalnya buat portfolio investasi kamu harus bikin supaya di mana ini porsi yang di aset yang beresiko, seperti saham ataupun kripto, ini kalaupun turun, kamu tuh masih bisa tidur tenang. Itu yang paling benar. Karena kamu pengen fokus di kerjaan utama kamu, ataupun bisnis kamu. Jangan sampai fokusnya kamu kepecah nih. Tiap hari liatin investasinya kamu yang turun, tiap hari mikirin. Ya berharap investasinya bisa balik naik. Kalau dari sisi return, lebih baik itu kita incar return yang biasa-biasa aja. Mungkin 6%, 7%. Tapi selama jangka waktu yang lama ini cukup stabil. Dibandingkan kita berharap returnnya 30%, 50%. Ya selama 2 tahun yang mungkin itu juga bisa turun. Paling bagus itu dari saat kamu membuat portfolio investasi kamu, incernya itu yang di level ini kemungkinan besar bisa stabil dalam 10 tahun, dan levelnya itu nggak usah terlalu tinggi, nggak masalah. Ya dibandingkan kamu ngambil resiko yang tinggi yang tiba-tiba itu ada kemungkinan untuk turun di waktu yang kamu nggak tahu. Jadi kalau misalnya kamu sudah bikin portfolio investasi, per sekarang nih kamu punya portfolio investasi nih, misalnya udah taruh di saham berapa, taruh di obligasi berapa, taruh deposito berapa, tapi setiap hari kamu liatin angkanya, itu berarti salah. Itu bukan portfolio investasi yang cocok buat kamu. Jadi kamu perlu untuk merenungkan ini, mungkin alokasi waktu 1 jam sampai 2 jam, kamu petain ulang dan mungkin dikurangi investasi di aset yang sifatnya resikonya tinggi, yang fluktuasinya bisa tinggi. Nah, kemudian insight yang terakhir adalah beli waktu, bukan barang. Ya, waktu ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, orang kalau misalnya sudah mulai di atas umur 30, di atas umur 40, ketika sudah ada keluarga, waktu kegerus untuk bersama dengan keluarga, itu mulai berasa bahwa waktu itu benar-benar berharga sekali. Tapi orang-orang yang masih umur 20, masih muda, itu kebanyakan merasa waktu mereka masih banyak. Jadi mereka buang dengan sia-sia tanpa ada penyesalan. Nah, dalam proses kamu membeli barang, ya, salah satu cara berpikir yang baik itu adalah kamu pikirin, barang ini nambah kebebasan atau nambah kewajiban. Contohnya apa? Misalnya, kamu mau beli MacBook harganya 28 juta. Tadinya laptop kamu harga 5 juta. Dan MacBook ini kamu pakai buat pekerjaan kamu nih. Kalau kamu pakai MacBook ini yang tadinya kerja 5 jam, mungkin jadi kerjanya 2 jam. Waktunya kamu tuh jadi lebih cepat mengerjakan segala sesuatu karena laptopnya kamu yang sekarang nih suka nge-lag. Karena mungkin program yang kamu pakai, software-softwarenya itu cukup berat. Nah, ini adalah nambah kebebasan, bukan nambah kewajiban. Jadi kamu bisa bagi. Misalnya kamu beli barang mahal. Oke, kamu beli jam tangan mahal, 100 juta. Gunanya apa? Jam tangan. Jamnya sama kok, jam 1 juta sama 100 juta sama kok. Dan kamu juga jarang keluar misalnya. Pekerjaan kamu semua online, kamu toko online. Atau misalnya pergi ke kantor juga kamu nggak pakai. Pakainya sesekali. Nah, itu berarti nambah kewajiban. Kamu harus bisa pecah. Supaya pada saat mengambil keputusan itu akan lebih benar. Barang-barang yang mahal itu seringkali membuat kita merasa bahwa itu bisa bikin orang kagum. Ya, tapi kebanyakan orang ketika melihat kita sebenarnya mereka tuh mikirinnya bukan kitanya. Mereka mikirin diri sendiri. Coba kamu renungin deh. Misalnya kamu lihat orang naik mobil Rolls Royce, keren gitu ya. Atau sports car, Ferrari. Terus yang kamu pikirin adalah orang itu keren. Atau kamu mikir, wah suatu saat kamu akan beli mobil itu. Ya, kamu bahkan nggak mikirin orang itu keren sebagaimana. Kagum mungkin tipis-tipis dikit. Tapi sisanya kamu mikirin diri kamu gimana. Jadi jangan terlalu berpikir bahwa orang tuh mikirin kamu. Nggak semua orang tuh mikirin kamu. Setiap orang tuh mikirin dirinya sendiri. Jadi kurangilah beli barang-barang mahal yang memang kamu nggak butuh. Karena kamu harus menyelamatkan uang kamu. Kamu harus bisa mencapai target keuangan kamu di dalam hidup. Supaya pada saat kamu pensiun,
Kamu tidak harus bekerja lagi dari bulan ke bulan untuk bisa hidup. Dan satu hal lagi yang harus kamu prioritaskan adalah melunasi hutang. Ya, hutang ini salah satu yang bisa menggerus kekayaan dalam jangka panjang tanpa disadari. Karena bunga itu nggak kelihatan. Dikit, tapi itu yang ngegerus uang kita dari bulan ke bulan. Jadi, kalau kamu sekarang posisinya ada utang, kamu tuliskan utang kamu ada apa aja, bunganya berapa besar, per bulannya nominalnya berapa. Kamu harus targetkan mulai dari yang bunganya paling gede. Ya, kamu fokus lunasin satu persatu. Ujungnya itu nggak boleh ada hutang kalau bisa. Supaya uang kamu nggak kegerus lagi. Nah, ini adalah rangkumannya ya. Jadi saya akan ulangi lagi insight-nya supaya nempel di kepala kamu. Kamu tentukan angka cukup kamu ini berapa. Jaga jarak antara penghasilan dan pengeluaran kamu. Kemudian kamu harus punya dana darurat selama setahun. Kamu harus pilih investasi yang sanggup dijalankan lama. Jadi portfolio investasi kamu ini harus bisa yang tipenya dalam jangka panjang. Kemudian kamu harus membeli waktu, bukan barang. Ini sebagai pertimbangannya kamu. Kira-kira ini yang menurut saya bisa mengubah cara seseorang menjaga uangnya. Ini nggak bakal merubah apa-apa dalam hidup kamu kalau kamu nggak terapkan. Jadi kamu catat, review ulang, dan langsung implementasi per besok. Ya, semoga berguna ya.